Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Gula seluk-beluk bea cukai. Dimasukin celana udah nggak kelihatan ya? Iya. Kalau kulkas nggak bisa kan nanti. Nggak bisa dong. Mengedukasi dan informatif. Barangnya ditahan bea cukai, dia langsung kaget. Dikemas dalam podcast ringan dan menarik. Pembayaran bea masuk dan pajak ataupun Saksikan Lingkup Bea Cukai setiap Senin pukul 15 dan 18.30 waktu Indonesia Barat. Program ini disiarkan serentak di MJTV dan PJTV. Mas Mbak semuanya, balik lagi bareng saya Dinda dan ada Pak Sis di sini. Hai. Nyapanya, Bapak nyapanya yang lebih semangat bisa nggak Pak? Kita ketemu lagi. Ini yang kedua ya? Iya, di pertemuan kedua kita di podcast Lingkup Bea Cukai. Oke, kita hari ini mau membahas apa ini Pak Sis? Kita tentang penipuan. Waduh. Tipu-tipu. Siapa yang menipu dan ditipu ini Pak Sis? Kalau sudah penipu tuh gawat sebenarnya ini biasanya yang menipu tuh biasanya kameramennya sebenarnya ini. Loh, kenapa Pak kameramen? Ya, biasanya korbannya cewek biasanya. Iya, korbannya cewek, yang suka nipu cowok. Pak Sis berarti suka nipu dong. Tapi zaman sekarang tuh emansipasi wanita kebalik. Yang ketipu cowoknya. Loh, enggak dong. Tetap laki-laki yang lebih sering menipu itu. Ini penipuan apa yang terjadi ini Pak? Ini makanya karena ini penipuan dan ini Mbak ini harus benar-benar menyimak, jangan sampai terjadi pada diri Mas Mbak ini. Iya. Karena namanya penipuan itu pasti ujungnya sangat menyakitkan. Iya. Ya kan, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain diserahkan ke penipu dengan cuma-cuma. Aduh, sakit itu. Dan itu rasanya. Biasanya kalau ditipu tuh cuman berending pada ongok diem gitu. Oh ya udahlah. Pasti tuh dia pasti udah pasrah tapi sakit hati. Sakit hati dan itu kepikiran pasti. Mau nuntut ya gimana? Nggak tahu. Nuntut sama siapa ya kan? Iya, karena nggak tahu awal mulanya toh Pak. Betul. Jangan sampai ketipu. Nah, makanya kita Mas Mbak simak dengan baik-baik. Jadi kasus penipuan ini, sebelum kita bahas penipuan nih Pak, ini tugasnya Bea Cukai itu sebetulnya seperti apa kok sampai bisa muncul kasus penipuan itu gimana tuh? Ya, jadi kita bahas itu bukan penipu sembarangan di sini ya. Jadi penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Kami saya ini dulu sampaikan dulu tentang apa itu Bea Cukai. Jadi Bea Cukai adalah sebuah instansi, sebuah direktorat di bawah Kementerian Keuangan. Namanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, kemudian penegakan hukum, kemudian pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Itu Bea Cukai. Jadi tadi ada dua ya, kepabeanan dan cukai. Kepabeanan berarti kita bicara segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar dan masuk daerah pabean atau daerah Indonesia. Itu seperti itu. Di sini kalau itu pabean, kalau itu cukai, kalau cukai itu dia pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Resmi ya Pak? Resmi dong. Kalau nggak resmi, waduh. Jadi ini duplikat, duplikasi. Barangnya KW nanti. Barangnya barang KW loh. Baik. Jadi ada dua tuh ya, kepabeanan dan cukai. Nah di sini nanti kita bicara penipuan, tentunya nanti larinya ke kepabeanan. Ya. Itu tadi tugasnya ya Pak. Terus tugasnya. Awal mula ini kalau ngomongin tentang kasus penipuan kan pasti udah terjadi lama banget. Betul. Dari tahun berapa itu udah terlalu lama kita bahasnya. Tapi kalau kita membahas tentang salah satu kasus penipuan yang pernah terjadi gitu Pak. Sepengalaman Pak Sis atau mungkin yang di wilayah Magelang ini sendiri nih, biar Mas Mbak itu jadi waspada. Kasus penipuannya kayak gimana sih Pak? Jadi
penipuan yang mengatasnamakan bea cukai kita bisa bagi menjadi 2 di sini. Yang pertama adalah penipuan terhadap barang kiriman. Barang kiriman. Terhadap barang kiriman. Berarti dari luar masuk. Bahkan lokal pun ada. Lokal. Iya. Sesama lokal. Lokal pun ada. Makanya di sini Mas Mbak harus paham dulu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabean, keluar masuk Indonesia. Keluar masuk Indonesia. Ingat, berarti kalau barang lokal, bea cukai ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bea cukai tidak mempunyai otoritas untuk mengawasi peredaran barang lokal atau barang antar pulau atau barang dalam Indonesia. Hanya barang-barang yang dari luar negeri. Betul. Itu yang tadi barang kiriman ya. Yang kedua adalah lelang. Barang lelang. Ya, lelang sitaan bea cukai. Wah, ini kalau sudah dengar kayaknya. Lelang sitaan bea cukai. Ya, biasanya ya dengernya seperti itu kan, lelang sitaan bea cukai. Pasti terbayang, wah, harganya murah pasti kan. Harganya murah. Nah, ini anak-anak muda malah Mas Mbak jadi pengen tahu barang sitaannya apa aja. Malah dicari nanti Pak mau beli. Makanya ini jangan sampai tertipu ya kan, namanya lelang itu nggak sembarangan ya kan, nanti dikira semudah itu melelang, sebenarnya enggak. Nah jadi nanti kalau semuanya mendengar lelang berarti harus ditrace dulu, cari tahu dulu ini lelang beneran bukan ya kan, jangan-jangan memang penipuan seperti itu. Nanti kita jelaskan. Oke. Kita bahas dulu tentang kasus penipuan barang yang keluar masuk itu pertama. Ya berarti sekarang barang kiriman ya. Kiriman. Jadi baik, maaf agak batuk. Untuk yang keluar masuk daerah pabean di sini, ini ceritanya berarti contohnya gini, barang keluar masuk daerah pabean berarti di sini sebenarnya kita yang jangan yang keluar ya, masuk aja, masuk aja. Barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dari sana nanti dikirim menggunakan ekspedisi pengiriman biasanya, ekspedisi pengiriman. Nah, dikirim nih, masuk ke Indonesia, dikirim ke Indonesia. Nah. Begitunya masuk Indonesia kan ada bea cukai di situ ya kan. Nah ini yang dijadikan akhirnya modus penipuan. Modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Jadi yang melakukan bukan bea cukai. Tapi orang itu mengaku. Bea cukai bukan juga oknum bea cukai. Kalau oknum berarti kan orang bea cukai yang jadi oknum. Ini enggak, sama sekali enggak ada. Orang asing. Orang lain enggak tahu siapa. Nggak tahu. Penipu yang jelas. Iya. Bapak tapi ngomong penipunya kenapa ngeliatin saya? Enggak, maksudnya enggak gitu. Di sini jadi yang apa namanya melakukan penipuan ini itu di sini biasanya ini orang-orang yang paham akan bea cukai, tetapi akhirnya memanfaatkan akan fungsi dari bea cukai. Maksudnya bukan fungsi bea cukai, dia paham akan bea cukai, akhirnya memanfaatkan hal itu kepada masyarakat yang belum paham akan bea cukai. Memanfaatkan masyarakat ini. Ya. Berarti memang pendidikan tentang bea cukai ini Mas Mbak itu harus tahu loh. Harus selalu dengerin podcast kita ini berarti. Betul sekali. Biar nggak ketinggalan informasi tentang bea cukai ya. Emang kadang kebanyakan orang itu bea cukai itu apa nggak tahu. Iya. Saya sedih sebenarnya itu. Lanjut Pak Sis. Oke. Setelah ada kesempatan ya, berarti dari orang yang mengetahui informasi tentang bagaimana alurnya bea cukai yang baik itu seperti apa, dia memanfaatkan informasi yang ada pada dirinya untuk menipu orang-orang yang nggak tahu.